Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Sultan Syahni Razain dengan NIM 151362404 akan memaparkan materi tentang pengukuran suhu. Nah, di sini ada definisi suhu. Suhu merupakan besaran fisik untuk menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Suhu selalu dikaitkan dengan aliran kalor dalam hukum termodinamika. Kedua, sebagaimana diketahui bahwa kalor hanya mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sifat-sifat fisik tekanan, volume, tahanan listrik, koefisien Musi, dan sebagainya berubah terhadap suhu. Oleh karena itu, perubahan sifat fisik ini dapat digunakan untuk mengukur suhu. Nah, di sini ada skala umum suhu yang digunakan adalah skala Fahrenheit, skala Celsius, dan skala Celsius. Skala ini didasarkan pada penentuan titik beku dan titik didih air pada tekanan atmosfer standar 1 atm. Skala Celsius memiliki 100 satuan antara titik beku dan titik didih, sedangkan skala Fahrenheit memiliki 212 satuan. Skala Celsius absolut disebut dengan skala Kelvin, sedang skala Fahrenheit absolut disebut dengan skala Rankine. Hubungan antara kedua skala tersebut dengan skala suhu termodinamik dinyatakan dengan T2 per T1 Rankine sama dengan T2 per T1 Kelvin. Titik didih air pada tekanan 1 atm secara dianggap 100 pada skala Celsius dan 200 pada skala Fahrenheit. Hubungan antara kedua skala suhu tersebut secara matematika dinyatakan dengan Fahrenheit sama dengan 32,0 plus 9,5 Celsius dan Rankine sama dengan 9,5 Kelvin. Nah, di sini kita masuk ke dalam pengukuran suhu dengan efek listrik. Metode listrik untuk pengukuran suhu memberikan sinyal yang mudah dideteksi, diperkuat, atau digunakan untuk tujuan pengenalian. Di samping itu, metode ini biasanya cukup akurat bila telah dikalibrasi dengan baik. Yang pertama, ada termometer tahanan listrik, yaitu suatu metode yang cukup akurat untuk pengukuran suhu. Adalah termometer tahanan listrik atau electrical resistance thermometer. Alat ini terdiri dari suatu unsur tahanan yang dikontakkan pada suhu yang akan diukur. Suhu ditunjukkan melalui pengukuran perubahan tahanan unsur. Beberapa jenis bahan dapat digunakan sebagai unsur tahanan. Koefisien suhu anier tahanan atau A dinyatakan dengan A sama dengan R2 min R1 per R1 kali T2 min T1. Dengan R dan R masing-masing adalah tahanan bahan pada suhu T dan T. Hubungan yang dinyatakan dalam bersamaan biasanya berlaku dalam jangkauan suhu yang sempit, sehingga variasi tahanan suhu mendekati linear. Untuk jangkauan suhu yang lebih luas, tahanan bahan tersebut biasanya dinyatakan dengan suhu hubungan kuadratik. R sama dengan R0 dikali 1 plus AT plus BT kuadrat. Di mana R tahanan pada suhu T, RO sama dengan tahanan pada suhu rujukan TO, A dan B, konstanta-konstanta yang ditentukan dengan eksperimen. Yang selanjutnya ada termistor. Termistor adalah piranti semikonduktor yang tahanannya memiliki koefisien suhu negatif berlawan dengan koefisien pusat yang biasanya terdapat pada kebanyakan logam. Di samping itu, tahanan tersebut berubah secara eksponensial terhadap suhu dan bukan hubungan polinomial. Yang selanjutnya ada termokopel. Metode listrik yang paling umum digunakan untuk pengukuran suhu adalah termokopel. Jika dua macam logam yang berlainan jenis disatukan, akan timbul tegangan gerak listrik atau electromotive force yang disingkat dengan TGE atau EMF. Antara dua titik A dan yang terutama merupakan fungsi suhu penyambungan atau junction temperature. Fenomena ini disebut dengan efek Seebeck. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.